Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tafsir ayat 70. Di dalam Al-Quran, Allah memberitahukan bahwa Rasulullah adalah khatamul Nabi. Ada orang yang menolak bahwa Rasulullah adalah khatamul Nabi. Pertama adalah orang Ahmadiyah. Karena orang Ahmadiyah menafsirkan khotam itu cincin, karena Rasulullah di jari manisnya ada cincin yang dipakai sebagai setel. Maka orang Ahmadiyah menolak, jadi dia Meriatul Ahmad yang menjadi Nabi terakhir. Itu Ahmadiyah. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi prinsip orang Yahudi dan Nasrani menolak Rasulullah SAW? Padahal sudah dikabarkan di Injil dan dalam Taurat. Prinsipnya apa? Yang kedua adalah Tauhid. Apa arti bahasa yang sederhana Tauhid itu? Karena sulit untuk dipahami. Tauhid itu ciri-cirinya bagaimana dan bentuknya bagaimana. Tauhid. Yang ketiga, yang terakhir, Indonesia sekarang sudah mengadakan patungisasi di daerah-daerah, di mana daerah-daerah akan ada patung-patung. Pada patung adalah membawa manusia kesyirikan dan berhala, dan di zaman Rasulullah ketika Fathul Mekah semuanya patung dihancurkan. Bagaimana sikap seorang Muslim di Indonesia ketika Indonesia mengadakan patungisasi di mana-mana? Terima kasih, mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 61 itu kan disampaikan bahwa diawali dengan tentang Isa Al-Masih putra Maryam. Ya, bacakan aja sebenarnya. Siapakah yang membantahmu wahai Rasul tentang Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, setelah kamu mendapatkan ilmu dari Allah tentang Isa? Maka katakanlah kepada mereka, marilah kita sama-sama menghadirkan anak-anak kami dan juga anak-anak kalian, istri-istri kami dan juga istri-istri kalian, jiwa kami dan juga jiwa kalian. Kemudian kita menghadap kepada Allah dengan berdoa kepadanya agar Dia menimpakan hukuman dan laknatnya atas orang-orang yang berdusta dalam kata-katanya, yang tetap bersikukuh di atas pengingkarannya. Nah, ini yang terakhir ini, kata-kata kalimat terakhir ini, menimpakan hukuman dan laknat Allah ya atas orang-orang yang berdusta dalam kata-katanya, yang tetap bersikukuh di atas pengingkarannya. Ini kan Al-Quran diturunkan 1500 tahun yang lalu. Kemudian pada posisi sekarang ini, existing yang ada saat ini, kondisinya kan seperti ini. Artinya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, yang mengingkari terhadap keberadaan Isa putra Maryam ini, kan kita tahu bahwa ada Trinitas dan ada menuhankan Isa putra Maryam ini kan masih berjalan sampai sekarang. Nah, ini bagaimana penjelasan yang lebih konkret sehingga bisa kita pahami lebih dalam. Ya, oke. Terima kasih ya. Dua penanya tadi yang online nanti sebentar. Jadi ke ayat 61 dulu. Memang di masa lalu itu Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya sedikit itu kan selalu diolok-olok tentang Tuhan itu nggak nampak. Ini loh Tuhanku itu ini.
nampak Tuhanku di sini lahirnya, di sini domisilinya, tampak. Isa Masih itu Tuhan di sini lahirnya, di Bait Suci itu ada tempat kelahiran Isa yang nggak ada anak Tuhan. Sampai sekarang begitu, misalnya Bait Suci sebagai tempat kelahiran Isa atau putra Allah, gitu ya. Sehingga sampai termasuk di ayat yang ke-4 itu bersambung dengan satu ini. Ajaklah mereka bermubahalah. Mubahalah kan bagaimana disampaikan di TV kita sering lihat mubahalahnya Gus Nur dengan tokoh-tokoh ya, yang satu atau mubahalahnya Rizik sama Habib Rizik itu semua kan semua pada kecelakaan, nggak tahu matinya, nggak tahu itu kalau di expose banyak sekali itu ya, karena sumpah bahalah kayak itu kayak main-main. Ya. Oleh itu maksudnya ini adalah totalitas Allah memerintahkan agar siapa yang tidak percaya dengan bahwa Isa itu putra Maryam, utusan Nabi, Rasul, Ulul Azmi, bukan anak Tuhan, ajaklah mubahalah. Anak-anaknya semuanya, anak-anaknya, istrinya orang beriman, dan kita semuanya itu ya betul. Ya. Dan mereka keluarganya yang beriman juga, kata mereka beriman untuk Tauhid, untuk apa? Untuk putra Allah, ya. Mereka bersumpah, banyak bermubahalah di masa lalu juga banyak bermubahalah kan. Nah, akhirnya sesat Allah tiba. Ketika itu sesat Allah seketika begitu mubahalah selesai, banyak diterima musibah umat-umat terdahulu ya, yang kita saksikan dalam di abad yang lalu banyak sekali yang tertimpa musibah karena mubahalah. Tapi sekarang ini mungkin Allah tidak langsung satu-satu orang yang membakar Quran itu dibiarkan Allah agar dia paham. Tapi berapa bulan kemudian paham, dia naik mobil kecelakaan nggak ada sanul, cerita bidang mobil itu sanul nggak ada yang sanul, gitu. Yang lainnya juga begitu, kecelakaan matinya nggak karuan, karena itu kena mubahalahnya Allah. Oleh itu kita tinggalkan iman kita di ayat 61 ini, siapapun yang tidak punya pada Allah dan tidak punya anak, Maryam adalah ibu dari Rasul Isa Masih, kita tantangnya. Maka tadi kata judulnya, lo kok bilang? Mas, kan gambarnya masalah itu. Ya, maka judulnya ini kan perangi salib, ya, Tauhid dan seterusnya tadinya di. Nah ini perangi patung pahala berbarak berhala santan Tauhid, itu masih ada tanyakan Pak Bagaimana tadi itu, ya, itu ya. Kemudian yang ditanyakan Pak yaitu iman. Selamanya kalau kita mendengarkan ayat-ayat Allah itu, Islam itu warisan orang Arab, warisannya Muhammad, bukan warisannya orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi, orang-orang yang dia cintai. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak mau percaya dengan Muhammad apapun yang kita akan dalam. Tentang Ahmad, Nabi akan datang di Taurat juga ada, di Injil juga akan datang Ahmad atau Muhammad itu ada, tapi dia nggak percaya. Karena apa? Itu orang katakan takwa buta. Dan buta itu percaya iman, tapi dia nggak punya dasar yang kuat. Ya, takwa buta. Pokoknya hanya tidak suka saja. Iri dengki tidak suka dengan orang Arab, kitabnya bahasa Arab. Itu tidak suka yang maksud itu ya. Jadi meskipun Taurat itu benar isinya, Injil benar isinya, tapi mereka nggak percaya Muhammad itu adalah Nabi utusan Allah.
Mereka menganggap nabi terakhir ya bukan itu ya Isa tadi itu. Ya. Jadi asal tidak suka, asal tidak sama dengan orang-orang Islam dan orang-orang Muhammad dari negeri Arab. Ini kalau kita mendengarkan debatnya Kristen Nasrani itu banyak di pas ini Pak Iman ya, menolak Muhammad ini banyak sekali. Hanya nggak mau saja, ya. Jadi mereka nggak paham. Dia akan kupas Quran ketika debat tapi nggak paham. Maka anehnya, Bibelnya sendiri nggak paham. Jadi ya, dan di sini dikatakan patung itu jelas berhala. Berhala itu bisa patung, bisa juga pohon, juga bisa berhala. Batu tidak bisa berhala. Patung itu biasanya bentuknya orang-orang zaman dulu atau mungkin binatang, yang macam itu patung ya, berhala. Salib, paham ya? Tauhid itu nama lain dari setan ya, nama dari iblis ya, yang mengganggu. Bahkan dalam tafsirnya Jalan katakan bahwa ifrit kemudian sama ini yang selama mengalahkan pada kita ini Korin itu ya tauhid betulnya, dia nunggu kuda manusia nempel pada kita ya. Jadi kita sudah malaikat di depan belakang, juga ada tauhid yang selalu membisiki kita, yaitu Korin. Barangkali itu ya penjelasannya, semoga memuaskan. Apa nggak puas, semoga memuaskan. Baik, kalau itu terima kasih. Monggo ditutup, mungkin sudah selesai waktunya dan saya akan melayani yang online dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Majelis Sabtu Subuh Istiqomah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan kita sama-sama mencari ketujuan bersama-sama. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi salah satu teman-teman surga, yaitu ke majelis. Dan barusan apa yang kita dengar dari Ustaz kita Bang Umar Asidik, kita kesankan dalam hati dan kita harus ingatkan dan kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menekan menjadi majelis yang sia-sia, tapi majelis ini kita tutup dengan doa kifalah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum